Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, kali ini akan ditayangkan video dewasa. Jadi yang merasa belum dewasa diminta untuk tidak melihat video ini atau menonton video ini. Bagi yang dewasa, mari kita mencoba untuk berlaku bijak, bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Tentunya semua peristiwa itu bisa kita ambil hikmahnya. Ada sisi baik dan ada sisi yang tidak baik. Maka mana yang baik itulah yang kita ambil, dan yang tidak baik tentunya kita tinggalkan, supaya hidup kita, perjalanan hidup kita berikutnya bisa menjalaninya dengan lebih baik, dan tentunya akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara, bagaimana cerita selengkapnya? Marilah kita saksikan. Sebelum ke cerita, mari sahabat Story Rese kita absen dulu dari mana kalian hadir. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like video dalam channel ini. Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap ketika langkah anggun Julia Vio menyusuri lorong pasar desa yang masih setengah terjaga. Gaun semi-formalnya membentuk siluet tubuh yang tetap memesona meski usia telah melewati kepala 4. Wajahnya teduh, leher jenjangnya berhiaskan kalung tipis keemasan, dan senyumnya yang tertahan menambah kesan wanita matang yang berkelas namun menyimpan rahasia. Ia berhenti di sebuah lapak kecil, dikelilingi botol kaca berisi cairan berwarna-warni dan aroma rempah yang menggoda. Pemiliknya berdiri membelakangi meja, mengenakan kemeja hitam digulung hingga siku, memperlihatkan lengan kekar yang tak sesuai dengan citra seorang penjual herbal biasa. Saat pria itu berbalik, mata mereka bertemu, dan dunia seolah menahan napas sejenak. Tatapan Arman tajam namun hangat, seolah sedang membaca lembar demi lembar cerita yang tersimpan di balik mata lelah Julia. Ia tersenyum tipis, bukan senyum basa-basi, tapi senyum laki-laki yang tahu pesonanya tak perlu banyak kata. Sedang mencari sesuatu yang bisa menenangkan atau membangkitkan. "Bu dokter?" tanyanya lirih, suaranya berat dan rendah, menyelinap ke telinga seperti bisikan rahasia. Julia mengerutkan alis, lalu tersenyum dengan tenang. Ia sudah sering mendapat rayuan, tapi entah mengapa, kali ini terasa lain. "Mungkin keduanya," jawabnya pelan, sambil menyisir rambut ke belakang telinga. Jawaban yang terdengar santai, tapi menggantung di udara seperti percikan api yang enggan padam. Arman mengambil sebotol kecil cairan ungu keemasan dan meletakkannya di atas meja. Untuk wanita istimewa yang tak hanya lelah fisik, tapi juga butuh disentuh dari dalam. Tangannya nyaris menyentuh jemari Julia saat menyerahkan botol itu. Sentuhan itu tak terjadi, tapi panasnya terasa, seperti desir halus di balik nadi. Waktu seolah melambat. Orang-orang lalu lalang di pasar, tapi Julia dan Arman seperti terkurung dalam gelembung mereka sendiri. Tak ada suara selain napas yang mulai menyesuaikan ritme. Julia membuka tas, mengambil dompet, tapi tangan Arman menahan. "Pertama kali, gratis. Tapi hati-hati, Bu dokter. Yang seperti ini bisa ketagihan." Julia menatapnya dalam. Senyumannya tak lagi sekadar sopan, tapi mengandung tantangan. "Saya dokter, Mas. Saya tahu dosis yang aman, bahkan untuk hal yang paling berbahaya." Kalimat itu meluncur dengan tenang, tapi ada nada dalam suaranya yang membuat pria manapun ingin menguji batasnya. Saat Julia berbalik dan melangkah pergi,
Arman menatap punggungnya lama. Cara wanita itu berjalan, anggun tapi yakin, seperti mengundang, namun tak memberi izin. Tapi dari gerakan kecil bahunya yang sedikit miring ke belakang, Arman tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari percakapan yang belum selesai, antara ramuan, rasa, dan rindu yang belum sempat diucapkan. Beberapa hari setelah pertemuan pertama yang membekas, Julia kembali ke pasar. Tapi kali ini bukan untuk membeli sayur atau kebutuhan dapur. Ia tahu dirinya punya alasan lain, sebuah rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Langkahnya melambat saat kembali berada di depan lapak itu. Dan seperti sudah menunggu, Arman berdiri di sana, menyusun botol-botol kecil dengan gerakan santai namun penuh ketelitian. Arman langsung menyapanya dengan senyum yang lebih hangat dari sebelumnya. "Saya sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda, Bu Dokter." Ia membuka laci kecil dan mengeluarkan botol yang lebih ramping, berwarna keemasan dengan label tanpa tulisan. Ia mengangkat botol itu ke arah cahaya matahari, membuat isinya tampak berkilau. Ini khusus untuk wanita yang terlalu lama menahan letih. Julia tertawa kecil, setengah geli, setengah tergoda. "Kau bicara seolah aku ini lansia yang butuh perawatan khusus," balasnya, matanya berbinar. Tapi jantungnya berdetak tak menentu saat jari Arman menyentuh pinggiran telapak tangannya saat menyerahkan botol itu. Sebuah sentuhan tak sengaja, atau mungkin disengaja dengan begitu halusnya. "Bukan soal usia," gumam Arman sambil menatapnya, "tapi tentang jiwa yang butuh dihangatkan lagi." Kalimat itu terdengar ringan di permukaan, tapi ada lapisan lain di balik nadanya. Lapisan yang Julia bisa rasakan menelusup ke dalam pikirannya, seperti embun yang meresap di balik kulit. Julia mengambil botol itu perlahan, lalu membuka tutupnya. Aroma rempah manis dan hangat menyeruak, membuat inderanya terbius sesaat. "Kau campur apa di dalamnya?" tanyanya sambil tersenyum ragu. "Kenapa aromanya seperti pelukan di sore yang sepi?" Arman mendekat sedikit. Suaranya turun 1 oktav. Karena itu memang diracik bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk perasaan yang sudah terlalu lama sendiri. Ia menatap Julia tanpa berkedip, dan untuk sesaat, dunia kembali terasa diam. Angin pun seperti enggan lewat di antara mereka. Julia menarik napas dalam. Ia bisa saja pergi, mengakhiri percakapan itu seperti pembeli biasa. Tapi tubuhnya menolak. Tangannya masih menggenggam botol itu, dan matanya masih terkunci pada sosok pria muda yang entah bagaimana mampu membaca sesuatu dalam dirinya yang bahkan tak pernah ia ceritakan. Sebelum ia pergi, Arman menyisipkan secari kertas kecil ke dalam tas belanja Julia. "Kalau malam terasa terlalu dingin, hubungi saja nomor di situ. Kadang ramuan paling manjur adalah seseorang yang tahu di mana harus memeluk, bukan sekadar memberi obat." Julia tak menjawab, tapi pipinya memanas, dan hatinya entah sejak kapan mulai merindukan tatapan itu lagi. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan saat suara motor tua terdengar berhenti di depan rumah Dokter Julia. Ia mengintip dari balik tirai jendela dan langsung mengenali sosok yang berdiri di depan pagar dengan satu tangan membawa tas kulit kecil. Arman. Pria itu tak memakai kemeja seperti biasanya, hanya kaos abu-abu sederhana yang melekat pada tubuhnya. Terlalu pas untuk tidak membuat dada Julia berdetak lebih cepat. Julia membuka pintu perlahan, menahan detak jantung yang entah mengapa menjadi tak teratur sejak siang tadi. Arman tersenyum sopan, tapi matanya selalu berbicara lebih banyak dari bibirnya. "Saya bawa yang spesial malam ini. Ramuan ini lebih cocok diminum saat suasana hati sedang tenang atau sepi," ujarnya sambil mengangkat botol kecil dari dalam tas. Saat Julia mengulurkan tangan untuk menerimanya, jari mereka bersentuhan. Bukan sekadar sentuhan biasa, lebih seperti aliran listrik yang menelusup dari ujung jemari hingga ke dada. Mata Julia membelalak sesaat, lalu buru-buru menarik tangannya,
seolah baru saja menyentuh sesuatu yang terlalu panas. Arman menunduk sedikit, suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. "Maaf, sepertinya botolnya terlalu kecil untuk dipegang berdua." Tapi Julia tahu, itu bukan ketidaksengajaan. Dan entah kenapa, ia tidak marah, tidak juga terganggu. Malah, tubuhnya seperti menanti kejadian itu terjadi lagi. "Terima kasih, Mas Arman," ujar Julia akhirnya. Suaranya sedikit serak. Ia mengundang pria itu masuk, hanya sebentar, katanya, untuk menuliskan cara pemakaian ramuan tersebut. Tapi saat Arman melangkah masuk ke ruang tamu yang hangat dan temaram, suasana di dalam berubah pelan-pelan, tanpa suara. Julia duduk di kursi rotan, sementara Arman berdiri di dekat meja kayu. Jarak mereka hanya beberapa langkah, tapi udara di antara keduanya begitu padat. Julia membuka buku catatan dan menyerahkannya ke Arman. "Tuliskan saja di sini, sebelum aku lupa takaran yang pas," ujarnya, berusaha terdengar tenang. Namun, saat Arman mulai menulis, Julia memperhatikan tangan pria itu. Kuat, tenang, dan tidak terburu-buru. Ada ketelitian yang tidak biasa, dan cara pria itu menulis membuat Julia berpikir, tangan yang menulis dengan hati-hati seperti itu pasti tahu bagaimana menyentuh dengan perlahan. Sebelum pamit, Arman menatap Julia sekali lagi. "Kalau malam ini sulit tidur, Bu Dokter, jangan tahan sendiri. Ramuan ini bisa diminum, atau cukup didengar suaranya." Kalimat itu membuat napas Julia tercekat. Saat pintu tertutup kembali, dan langkah motor Arman perlahan menjauh, Julia bersandar di dinding. Botol kecil itu masih hangat di tangannya. Tapi yang lebih mengganggu adalah hangatnya perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Julia duduk di teras belakang rumah, matanya menatap kebun pisang yang sunyi, sementara angin malam yang sejuk membelai rambutnya dengan lembut. Ia merasa seperti ada yang hilang, meski lingkungan di sekitar terasa begitu damai. Tepat saat ia hendak meneguk teh hangat yang baru saja ia seduh, suara motor terdengar mendekat, dan kemudian Arman muncul di gerbang, dengan senyum khasnya yang tidak bisa disembunyikan. "Boleh masuk, Bu Dokter?" tanya Arman. Suaranya rendah dan bernuansa serius, meskipun senyumannya membuatnya tampak santai. Julia mengangguk, lalu menggeser kursi panjang di teras agar ada tempat untuk pria itu. Mereka duduk bersama, menghadap kebun pisang yang tenang, dengan suara jangkrik yang mengiringi keheningan malam. "Panas sekali hari ini," kata Julia, mencoba membuka percakapan, meskipun matanya tak bisa melepaskan pandangan dari Arman yang duduk di sampingnya. Ada yang berbeda dalam tatapan pria itu, lebih intens, lebih dalam. Julia merasa sedikit canggung, namun tetap tak bisa mengalihkan pandangannya. Arman menyandarkan tubuhnya dengan santai, memperhatikan setiap gerakan Julia, seolah mempelajari setiap sisi dari wanita di depannya. "Kadang, panas bukan hanya soal cuaca," jawabnya perlahan, "tapi tentang bagaimana kita menghadapinya." "Kamu merasa panas, Julia?" Sebuah pertanyaan yang begitu sederhana, namun memiliki beban tersendiri yang langsung menggetarkan hati Julia. Ia tersenyum, tapi tidak langsung menjawab. Hanya udara yang bergerak di sekitar mereka, mengalirkan aroma teh dan tanah basah dari kebun pisang yang menggambarkan kesunyian malam itu. "Panas atau dingin, aku sudah terbiasa," jawab Julia akhirnya. Suara lembutnya terdengar tegas meskipun ada keraguan yang samar-samar terdengar. Arman memandangnya dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Julia merasa seperti dirinya sedang diperhatikan dengan seksama. Kadang kita perlu merasakan lebih dari sekadar panas atau dingin. Kita perlu sesuatu yang membuat hati terasa lebih hidup, kata Arman. Suaranya kini lebih dalam, lebih penuh arti. Julia menoleh ke arah Arman, matanya bertemu dengan mata pria itu yang kini menatapnya tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya. "Apa yang kamu maksud?" tanya Julia dengan nada yang lebih pelan, lebih pribadi. Keinginan untuk tahu lebih dalam tentang pria ini muncul begitu saja, meski Julia berusaha keras untuk menahan perasaannya. Tanpa menjawab, Arman meraih cangkir teh dari tangan Julia dan menyesapnya perlahan. Terkadang,
Yang kita butuhkan bukan hanya teh hangat, katanya, sambil menatap Julia dengan tatapan yang mengandung janji. Tapi seseorang yang bisa membuat kita merasakan sesuatu lebih dari sekadar kenikmatan fisik. Suasana menjadi lebih berat, dan meskipun tak ada kata-kata yang terucap, ada ketegangan yang menggantung di antara mereka. Malam itu, suara jangkrik yang awalnya terdengar biasa, kini terasa seperti saksi bisu dari sebuah momen yang perlahan-lahan berubah menjadi lebih dari sekadar percakapan biasa. Keduanya tahu, malam ini akan menjadi malam yang tak akan terlupakan. Pagi itu, saat matahari baru saja menyinari desa dengan sinarnya yang lembut, Julia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar rumahnya terasa agak lain, meskipun udara pagi masih segar dan tenang. Ia baru saja menyiram tanaman di halaman depan ketika tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumah tetangganya. Seorang wanita yang sudah dikenal Julia sebagai tetangga yang suka menggosip, turun dengan langkah cepat, matanya menyelidik, dan senyumannya terasa mengandung pertanyaan. Tetangga itu menyapanya dengan terlalu bersemangat. "Julia, kamu tadi malam lihat Arman? Aku lihat dia keluar dari rumahmu pagi ini," katanya dengan nada mencurigakan, meskipun matanya berkilat dengan rasa ingin tahu yang jelas. Julia yang mendengar nama itu tak bisa menyembunyikan senyum tipis yang terukir di bibirnya. Bahkan, hatinya berdebar sedikit lebih cepat. "Arman?" Julia bertanya, seolah tidak memahami apa yang dimaksud. Tapi ada kesan dalam suaranya yang membuat wanita itu meragukan jawaban yang diberikan. Ya, dia. Seorang pemuda yang selalu terlihat sangat tampan dan berwibawa itu. Semua orang di sini sudah tahu siapa dia. Wanita itu menjawab dengan cemas, kemudian melirik dengan sengaja ke rumah Julia, berharap mendapatkan informasi lebih. Julia menatap wanita itu dengan penuh ketenangan. Senyumnya semakin lebar. "Oh, kamu pasti salah lihat. Arman cuma mampir sebentar untuk memberi saya beberapa ramuan," katanya dengan nada yang tenang, hampir terdengar seolah itu adalah hal biasa. Namun ada gemuruh halus di dadanya, sebuah perasaan yang sukar dijelaskan. Tetangga itu masih memandangnya dengan curiga, namun tidak dapat mengungkapkan lebih lanjut. Julia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya merasa bangga dan sedikit puas. Ia menyadari bahwa perasaan yang semula samar, kini mulai mengendap di hatinya. Keinginan untuk lebih dekat dengan Arman tidak hanya sekadar dorongan fisik, tetapi ada emosi yang lebih dalam. Dengan senyum yang semakin mempesona, Julia melangkah pergi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun begitu dia menutup pintu rumahnya, ada detak jantung yang lebih kencang. Ada rasa yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat dirinya merasa dihargai. Bahkan, dia merasa sedikit bangga karena ada orang yang peduli begitu jauh tentang kehadiran Arman di hidupnya. Namun, di dalam hati, Julia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan semakin sulit untuk menahan perasaan yang semakin membara. Ada getaran dalam dirinya yang semakin terasa saat memikirkan Arman. Getaran yang membawa perasaan campur aduk antara kepuasan, kegembiraan, dan kerinduan yang baru mulai tumbuh. Saat dia duduk di ruang tamu, matanya terarah pada foto-foto lama di dinding, tapi pikirannya masih terbayang pada senyuman Arman, pada sentuhan ringan yang pernah mereka bagi. Julia merasakan sesuatu yang tak pernah ia harapkan. Ia merasa dirinya sedang menuju ke arah yang tak bisa ia kendalikan, dan mungkin itulah yang ia cari selama ini tanpa menyadarinya. Malam itu, Julia tengah menikmati secangkir teh di ruang tamu ketika mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Ia berdiri, penasaran, dan membuka pintu untuk menemukan Arman, yang tampak sedikit kotor dengan tangan yang penuh dengan peralatan kecil. "Maaf kalau mengganggu, Bu Dokter. Saya ingin membantu memperbaiki lampu taman belakang. Lampunya sudah lama mati, kan?" katanya dengan nada rendah, namun hangat. Julia mengangguk dan tersenyum, meskipun hatinya sedikit berdebar. Sejak pertama kali bertemu, kehadiran Arman selalu berhasil membuat suasana di sekitarnya terasa berbeda, lebih hidup dan penuh warna. "Silakan masuk, Arman. Aku akan ambilkan teh lagi," ujarnya, berusaha terdengar santai, meskipun hatinya sudah mulai merasakan ketegangan yang tak terungkapkan. Mereka menuju ke halaman belakang rumah,
tempat lampu taman yang sudah usang. Arman segera memulai pekerjaannya, sementara Julia duduk di bangku taman yang terbuat dari kayu, memperhatikan gerak-gerik Arman yang lihai mengutak-atik alat-alatnya. Udara malam itu terasa hangat, namun ketegangan yang mengalir di antara mereka lebih terasa panas dari cuaca yang menyelimuti mereka. Saat Arman berjongkok untuk memeriksa kabel, tubuh mereka secara tidak sengaja bersentuhan. Awalnya hanya sentuhan ringan, namun cukup untuk membuat Julia tersentak. Tubuhnya membeku sejenak, tak tahu harus berbuat apa. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Darahnya berdesir cepat, dan perasaan yang tiba-tiba datang membuatnya tidak bisa bergerak. Arman juga terdiam, dan untuk beberapa detik, keduanya hanya saling memandang. Ada jeda yang terasa terlalu lama, terlalu dalam. Julia menelan salivanya, dan ia bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti udara di antara mereka. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya deru napas mereka yang terdengar jelas. Lalu, dengan hati-hati, Arman memalingkan wajahnya, seolah untuk memberi ruang bagi Julia untuk menarik diri jika ia ingin. Namun, senyum tipis di bibirnya berkata banyak. Senyum itu mengandung pengertian, dan juga sedikit kebanggaan. Sebuah senyum yang mengisyaratkan bahwa dia tahu apa yang dirasakannya, dan mungkin dia merasakannya juga. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu Dokter? Tanya Arman setelah beberapa detik keheningan. Suara yang kini terdengar lebih rendah dan lebih intim dari sebelumnya. Tetapi Julia hanya menatapnya. Bibirnya sedikit terbuka, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab, namun tak juga menemukannya. Dengan gerakan hati-hati, Julia berdiri dan berjalan mendekati Arman, menatapnya lebih lama, lebih dalam. Tidak perlu, Arman. Terima kasih sudah membantuku, katanya akhirnya. Meskipun perasaan di dalam hatinya belum juga reda. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang memperbaiki lampu. Sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh di antara mereka, dan Julia tidak bisa menahannya lagi. Arman tersenyum lagi, senyum yang kini lebih menggoda, lebih penuh arti. Mungkin, lain kali kalau ada yang rusak, saya bisa datang lagi, ujarnya, lalu berdiri dan membersihkan tangannya. Namun, matanya tetap tidak lepas dari Julia. Jangan ragu untuk menghubungi saya, Bu Dokter. Terkadang, hal-hal kecil bisa menjadi lebih berarti jika ada yang peduli untuk memperbaikinya. Julia hanya mengangguk, namun hatinya berdebar. Saat Arman melangkah pergi, Julia tetap berdiri di tempat, menatap kepergiannya yang perlahan menjauh. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tahu, mereka berdua akan kembali bertemu. Dan saat itu terjadi, semuanya akan berubah. Pagi hari setelah pertemuan malam itu, Julia terbangun dengan perasaan yang aneh. Tidak ada yang berbeda dengan rutinitas paginya, teh hangat, sarapan ringan, dan melihat pasien. Tapi ada perasaan yang semakin menguasainya. Setiap kali ia mengingat sentuhan Arman, jantungnya berdebar lebih cepat. Dan senyum tipis yang Arman berikan malam sebelumnya seperti terukir jelas di pikirannya. Mungkinkah ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa? Atau mungkin ia hanya mengada-ada? Karena kebosanan dalam hidupnya yang terlalu teratur? Selama beberapa hari setelah itu, Julia berusaha membuang perasaan tersebut, berfokus pada pekerjaannya dan kehidupan sehari-harinya. Namun, setiap kali ia keluar dari rumah, matanya selalu mencari sosok Arman. Ia tahu bahwa Arman mungkin sedang mengurus ramuan atau hal lain, tapi perasaan yang tak bisa ia tangkis itu tetap ada. Seolah ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh pria itu. Suatu sore, saat ia tengah berjalan menuju kebun belakang untuk menyiram tanaman, Julia melihat Arman sedang melintas di depan rumahnya. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga, Julia merasakan getaran halus di dalam hatinya. Arman tersenyum, dan meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, semuanya terasa jelas. Ada sesuatu di antara mereka yang tidak bisa disangkal lagi, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Arman menghampiri Julia, langkahnya santai namun penuh percaya diri. Aku hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, katanya dengan nada yang lembut. Julia hanya mengangguk, meskipun hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Semua baik-baik saja, Arman,
Terima kasih sudah datang lagi, jawabnya dengan senyum yang mengandung kehangatan yang tidak bisa ia sembunyikan. Mereka berbicara beberapa menit, membahas cuaca dan ramuan yang masih diinginkan Julia. Namun, setiap percakapan terasa lebih dalam, lebih intens. Seolah kata-kata yang keluar bukan hanya untuk sekadar berbasa-basi. Ada keinginan yang semakin tumbuh di dalam diri mereka, meskipun keduanya mencoba menahan diri. Julia merasa seolah-olah ia sedang berada di ambang sesuatu yang besar, tapi ia tidak tahu harus bagaimana menyikapinya. Saat Arman hendak pergi, ia menatap Julia dengan tatapan yang lebih penuh arti. Mungkin kita bisa bicara lagi nanti, Julia, tentang lebih banyak hal, bukan hanya ramuan, katanya dengan suara yang lebih dalam, lebih intim. Julia merasa hatinya berdebar, tetapi ia hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Tentu, Arman, aku menunggu saat itu. Malam itu, setelah seharian bekerja di kliniknya, Julia merasa sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada beban yang semakin menekan hatinya, sesuatu yang ia coba tutupi selama bertahun-tahun. Arman, yang selalu ada dengan senyuman hangat dan tatapan penuh perhatian, muncul di benaknya. Entah kenapa, perasaan ini tak lagi bisa ia abaikan. Untuk pertama kalinya, Julia merasa ingin membuka diri, sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Arman datang ke rumah Julia pada malam yang sepi, hanya ditemani cahaya lampu remang di ruang tamu. Mereka duduk di sofa yang sama, di mana biasanya percakapan mereka ringan dan penuh tawa. Namun malam itu, suasana berbeda. Julia menatap Arman, merasa seperti ada ikatan yang lebih kuat antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku ingin bicara tentang sesuatu, Julia berkata pelan. Suaranya sedikit bergetar. Arman menatapnya dengan lembut, memberi ruang bagi Julia untuk berbicara lebih lanjut. Tanpa kata, Arman meraih tangannya dan menggenggamnya dengan lembut, seolah memberi dukungan tanpa mengatakannya. Julia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku sudah lama merasa kesepian. Pernikahanku dulu, itu tidak seperti yang orang bayangkan. Suami aku, dia lebih banyak di luar rumah. Kami sudah jauh sekali, bahkan sebelum kami berpisah, kata Julia dengan suara yang hampir tak terdengar. Di dalam hatinya, perasaan itu mulai terungkap. Perasaan kesepian yang selama ini ia sembunyikan di balik penampilan profesionalnya sebagai seorang dokter. Arman hanya diam, namun matanya tetap tertuju pada Julia. Ada keheningan di antara mereka, tapi itu adalah keheningan yang penuh dengan pengertian. Tak ada desakan untuk bercerita lebih, hanya tatapan yang menenangkan, yang membuat Julia merasa dipahami. Aku tak tahu mengapa aku merasa begitu kosong selama bertahun-tahun, lanjut Julia, suaranya lebih rendah, seolah takut melukai dirinya sendiri dengan kata-kata yang ia ucapkan. Arman memandangnya dengan hangat, seakan-akan semua kata-kata itu tak perlu dijelaskan lagi. Julia, terkadang kita perlu berani membuka diri untuk orang lain agar bisa merasakan apa yang selama ini kita cari. Aku di sini, dan aku mendengarkanmu, jawab Arman dengan suara yang dalam, penuh perhatian. Julia menundukkan kepalanya, merasa ada kelembutan dalam kata-kata Arman yang membuat hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Julia merasa bahwa ia tidak perlu menutup dirinya lagi. Ada rasa diterima, tanpa syarat, yang sangat ia butuhkan. Malam itu, angin sepal-sepal berhembus lembut di kebun pisang yang terletak di belakang rumah Julia. Suasana tenang, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan, memberikan kedamaian pada malam yang terasa begitu berbeda. Arman dan Julia berdiri berdampingan, saling memandang dalam keheningan. Di tengah kebun pisang yang rindang itu, waktu terasa seperti berhenti, seperti memberi mereka kesempatan untuk sejenak melupakan dunia di luar sana. Julia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Arman, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menggantung di udara antara mereka. Arman, dengan tatapan yang penuh percaya diri dan sedikit misterius, berbalik menghadapnya. Perlahan, ia mengulurkan tangannya, meraih tangan Julia dengan lembut, namun penuh keyakinan.
Sentuhan itu terasa begitu hangat, dan Julia bisa merasakan ketegangan yang terbangun di antara mereka. "Aku bukan anak-anak, dokter," kata Arman, suaranya rendah, namun tegas. "Aku tahu apa yang kuinginkan, dan aku yakin ini juga yang kamu inginkan." Matanya tak lepas dari Julia, seolah mencoba menembus kedalaman hatinya, membaca setiap perasaan yang tersembunyi. Julia terdiam sejenak, menatap Arman dengan perasaan yang bercampur aduk, keinginan, kebingungan, dan juga ketakutan yang samar. Julia tak menjawab, namun ia tidak menarik tangannya. Ada ketegangan di antara mereka yang semakin terasa kuat, seolah waktu yang berjalan pelan ini mengajak mereka untuk lebih jujur dengan diri mereka masing-masing. Senyap yang menggelayuti malam itu bukanlah kekosongan, itu adalah pengakuan yang tak terucapkan. Julia merasa dirinya berada di persimpangan, terombang-ambing antara rasionalitas dan dorongan yang begitu kuat di hatinya. "Arman," kata Julia akhirnya. Suaranya tersekat. Ia menelan salivanya, merasakan detak jantung yang makin kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terlalu cepat." Tapi saat ia menatap Arman, ada sesuatu yang memaksanya untuk melanjutkan. "Aku hanya merasa sesuatu yang berbeda ketika aku bersamamu. Sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya." Arman mendekat sedikit lebih dekat, namun ia tidak terburu-buru. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, Julia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dan aku tahu apa yang kuinginkan. Aku ingin kamu dengan cara yang menghormati siapa dirimu, tanpa paksaan," kata Arman, suaranya begitu dalam, penuh keyakinan yang memancar. Ada kehangatan dalam setiap kata-katanya, dan Julia merasa seolah ia sedang dibawa dalam perjalanan yang tak bisa ia hindari lagi. Malam itu, Julia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sentuhan Arman, yang hangat dan penuh perhatian, membuatnya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menutup mata terhadap perasaannya. Ada tarikan yang kuat, yang tak bisa ia jelaskan. Aku ingin merasakannya, Arman," kata Julia akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Perasaannya yang terpendam mulai mengalir, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Julia merasa dirinya berada di tempat yang tepat. Arman tersenyum, senyum yang penuh kehangatan dan pengertian. "Aku senang mendengarnya, Julia," katanya pelan, meremas tangan Julia dengan lembut. "Kamu tidak perlu takut. Aku akan ada di sini, setiap langkah kita bersama." Malam itu, di tengah kebun pisang yang tenang, keduanya berdiri dalam diam, merasakan ketenangan yang datang bersama kejujuran yang baru saja mereka ungkapkan. Sesuatu yang baru saja dimulai, dan Julia tahu bahwa perasaan ini, meskipun tak terungkapkan sepenuhnya, akan mengubah segalanya. Mereka berdua akhirnya kembali ke rumah Julia, melangkah dengan hati yang masih berdebar-debar setelah percakapan di kebun pisang yang penuh ketegangan. Keheningan malam itu terasa lebih intim, seolah dunia di luar sana tidak ada lagi, hanya ada keduanya. Langkah mereka terdengar pelan, mengikuti irama perasaan yang masih bergejolak. Begitu mereka sampai di dalam, suasana rumah terasa begitu berbeda, lebih hangat, meskipun cahaya lampu hanya sedikit menerangi ruang tamu yang luas. Julia berjalan menuju meja, meraih teko teh yang sudah terisi, tangannya sedikit bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, namun perasaan yang bergejolak di dalam dadanya terlalu kuat untuk diabaikan. Arman, yang berdiri di dekat pintu, memperhatikannya dengan tatapan yang penuh perhatian. Ada keheningan di antara mereka, tetapi keheningan itu bukanlah kekosongan, melainkan kedekatan yang semakin erat. Arman tidak berkata apa-apa, hanya mendekat dengan langkah ringan. Perlahan, ia meraih jemari Julia yang sedang menggenggam cangkir teh, menyentuhnya dengan lembut. Sentuhan itu mengalirkan kehangatan yang tak bisa dijelaskan, seperti listrik halus yang membuat hati Julia berdebar lebih cepat. Ia tidak menarik tangannya, meskipun rasanya ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang membuatnya merasa tak siap, namun juga tak bisa menahan. "Julia," suara Arman terdengar pelan, namun cukup untuk membuat hati Julia berdegup kencang. "Kamu tahu,
Aku tidak akan pernah memaksamu. Semua ini, setiap detik yang kita habiskan bersama, aku ingin itu terjadi secara alami. Kata-katanya begitu dalam, penuh rasa hormat. Namun di balik itu ada keinginan yang sulit disembunyikan. Julia menatapnya. Perasaan campur aduk antara kebingungan dan ketertarikan yang tak bisa ia kontrol. Di ruang tamu yang remang-remang itu, waktu seperti berhenti. Julia merasa seolah-olah ia berada di ambang sebuah keputusan besar. Setiap detik terasa begitu penting, namun juga penuh ketegangan. Ia tahu bahwa perasaan yang muncul di antara mereka bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Arman melihatnya dengan tatapan lembut, dan senyum tipis di bibirnya mengatakan lebih dari sekadar kata-kata. Tanpa kata-kata lagi, Arman mendekat lebih dekat. Tangan Julia yang semula menggenggam cangkir teh itu kini berada dalam genggaman Arman. Lembut namun penuh keyakinan. Ia tidak menarik diri. Sebaliknya, ia membiarkan Arman memimpin langkah mereka. Ada sesuatu yang dalam tatapan mereka, seperti sebuah pemahaman yang tidak perlu diucapkan, namun sangat jelas terasa di dalam hati. Arman perlahan membawa Julia menuju sofa yang ada di dekatnya. Mereka duduk berdampingan, dan meskipun ruang itu tidak terlalu besar, terasa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Julia bisa merasakan kehangatan tubuh Arman yang dekat dengannya. Suasana menjadi semakin intim, namun tak ada yang terburu-buru. Semua terasa begitu alami, seolah mereka telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Malam itu, mereka berbicara sedikit lebih banyak tentang kehidupan, tentang impian, dan tentang perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Tidak ada yang mengusik, hanya ada dua jiwa yang saling mengerti, berbagi kehangatan yang lebih dari sekadar sentuhan. Di ruang tamu yang remang-remang itu, waktu seakan berhenti, dan Julia merasakan sebuah kedamaian yang selama ini hilang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Pagi itu, Julia berdiri lama di depan cermin. Pencahayaan lembut dari jendela menyinari wajahnya, menciptakan bayangan yang tampak lebih nyata dari yang biasa. Matanya masih sedikit merah, seakan tak bisa mengabaikan kenangan semalam. Ia menatap dirinya sendiri, mencari jawaban atas perasaan yang membelenggu hatinya. Ia tidak menyesal. Namun, ada sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Perasaan yang datang begitu mendalam, begitu nyata, tapi juga membuatnya bertanya-tanya apakah ini hanya sebuah ketertarikan sementara ataukah sesuatu yang lebih besar dari itu. Saat ia berbalik, tatapannya tertuju pada jendela yang menghadap ke jalan depan rumah. Arman baru saja melangkah pergi, meninggalkan rumah dengan langkah yang tenang, seperti biasa. Namun kali ini, senyumnya berbeda, lebih dalam, lebih berarti. Senyum itu seakan menyimpan sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang mengerti. Julia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega, namun juga ada keraguan yang muncul seiring dengan perasaan hangat yang masih tinggal. Julia tahu bahwa semalam adalah sebuah titik yang tidak bisa diabaikan. Tatapan Arman saat mereka berpisah tadi malam menyimpan sesuatu yang tak terucapkan, tapi begitu kuat terasa. Itu bukan sekadar perpisahan biasa, itu adalah perpisahan yang penuh makna, seperti ada janji yang tersirat di antara mereka. Namun, meskipun begitu, ia masih merasa bingung dengan apa yang sedang ia rasakan. Apakah ini hanya perasaan yang datang karena kedekatan mereka yang semakin dalam? Ataukah ini lebih dari itu, sesuatu yang akan mengubah hidupnya? Di tengah keraguan itu, Julia merasakan sebuah kehangatan di dadanya. Ia tahu bahwa Arman bukanlah pria biasa. Ada ketulusan di dalam dirinya yang membuat Julia merasa diterima. Namun, ia masih terjebak dalam peranannya sebagai seorang dokter yang profesional dan tegas. Ia takut bahwa membuka dirinya sepenuhnya kepada Arman mungkin akan mengubah segalanya, bahkan merusak apa yang sudah ia bangun selama ini. Tapi di sisi lain, hatinya terus menariknya untuk lebih dekat, untuk merasakan lebih banyak. Saat ia berpaling dari jendela, tatapan Julia tertuju pada meja riasnya, di mana cangkir teh semalam masih tersisa. Itu adalah malam yang berbeda, malam yang membuka banyak pintu dalam dirinya.
Perlahan, ia duduk di tepi tempat tidurnya, memikirkan setiap momen yang terjadi antara dirinya dan Arman. Apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Ataukah ini hanya sebuah kenangan sementara yang akan segera berlalu? Julia menundukkan kepala, menutup matanya sejenak, mencoba mencari kedamaian dalam pikiran dan perasaannya yang bergejolak. Namun satu hal yang jelas, perasaannya terhadap Arman tidak akan mudah hilang. Ada sesuatu yang membuatnya ingin merasakan lebih banyak, memahami lebih dalam. Dan entah kenapa, ia tahu bahwa tatapan Arman yang tenang dan dalam itu adalah sesuatu yang akan terus mengganggu pikirannya, bahkan setelah hari berlalu. Gosip di desa, seperti biasa, cepat menyebar. Berita tentang kedekatan Julia dan Arman mulai terdengar di setiap sudut pasar dan rumah-rumah tetangga. Wanita-wanita muda yang biasanya datang ke lapak herbal Arman mulai menatapnya dengan tatapan yang berbeda, lebih tajam, lebih penasaran, bahkan dengan sedikit kekaguman. Namun, Arman hanya melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, tetap setia mengantar ramuan hanya ke satu rumah, milik Julia. Meskipun banyak yang menduga ada sesuatu di antara mereka, Arman tak pernah mengkonfirmasi atau menyangkal apapun. Di sisi lain, Julia merasakan tekanan yang berbeda. Meskipun ia dan Arman tidak pernah membicarakan perasaan mereka dengan kata-kata yang jelas, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka yang sudah diketahui oleh banyak orang. Setiap kali ia pergi ke pasar, tatapan penuh arti dari para wanita muda di sana tak bisa disembunyikan. Mereka melirik Julia dengan rasa ingin tahu, dan beberapa dari mereka bahkan memberikan senyum yang lebih tajam dari biasanya. Namun Julia, meskipun merasakan sedikit kecanggungan, tetap tidak terlalu peduli. Ia tahu bahwa cinta mereka, meskipun tak diumumkan, tak bisa disembunyikan. Arman pun semakin merasa perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa pria di desa mulai memperhatikannya dengan tatapan iri. Mereka yang dulu menghargai Arman sebagai penjual ramuan herbal yang sederhana kini melihatnya dengan cara yang berbeda, seolah ia adalah sosok yang mengubah sesuatu dalam diri Julia, atau bahkan dalam kehidupan desa itu sendiri. Namun, Arman tetap teguh pada dirinya. Setiap langkahnya semakin yakin, dan ia tidak peduli dengan bisikan-bisikan di sekitar. Yang penting baginya adalah kehadiran Julia di hidupnya. Meskipun kedekatan mereka belum sepenuhnya diumumkan kepada dunia, malam-malam di rumah Julia menjadi semakin hangat. Meskipun keduanya selalu menjaga jarak yang cukup jauh di hadapan orang lain. Di balik pintu rumahnya, mereka berbicara lebih terbuka, lebih jujur. Julia mulai menyadari bahwa ia tidak perlu terlalu takut dengan tatapan orang lain. Apa yang mereka rasakan adalah milik mereka berdua. Dan apapun yang dikatakan orang lain tidak akan merubah perasaan itu. Di balik senyuman Arman yang tenang, Julia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menyentuh jiwa, yang ia tahu hanya bisa datang dari seseorang yang sungguh-sungguh peduli padanya. Namun, tekanan dari lingkungan sekitar semakin sulit dihindari. Setiap kali Julia melihat Arman, ada desas-desus yang beredar dengan cepat. Keduanya tidak pernah membicarakan status hubungan mereka secara terbuka. Tetapi semua orang di desa mulai merasakan adanya ikatan yang kuat antara mereka. Julia tahu bahwa pada akhirnya mereka akan dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka akan terus menjaga jarak dari dunia luar? Ataukah mereka akan membiarkan cinta mereka diumumkan dan diterima? Malam itu, setelah Arman pergi, Julia berdiri di jendela rumahnya, memandangi jalan yang mulai sepi. Ia merasakan ketegangan yang datang dengan kedekatan mereka yang semakin jelas bagi semua orang. Namun ada juga rasa bangga yang mengalir dalam dirinya. Cinta mereka, meskipun tidak diumumkan secara resmi, tetap tak bisa disembunyikan. Seiring berjalannya waktu, Julia merasa bahwa cinta ini adalah hal yang benar, meskipun dunia di luar sana mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Hari itu, Julia sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh sambil membaca buku, ketika suara ketukan di pintu mengganggu keheningan rumahnya. Saat ia membuka pintu, wajah yang sudah lama ia lupakan muncul di hadapannya. Mantan suaminya, Anton. Wajahnya tampak lebih tua, namun tatapan matanya masih sama, penuh dengan penyesalan. Anton berdiri di sana, sedikit gugup, dengan tangan terlipat di depan tubuhnya. "Julia," katanya pelan,
Aku datang untuk berbicara. Aku ingin kembali. Aku ingin kita rujuk. Julia merasa dunia seakan berhenti sejenak. Perasaan campur aduk merasuki dirinya. Ia tak pernah benar-benar lupa pada Anton, meskipun pernikahan mereka telah lama berakhir. Selama bertahun-tahun, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa keputusan untuk berpisah adalah yang terbaik. Namun, mendengar kata-kata itu, ada bagian dari dirinya yang merasa ragu. Apakah ia siap untuk membuka kembali lembaran lama yang ia tutup rapat? Apakah ia masih bisa memberi kesempatan pada cinta yang dulu rapuh dan penuh kekecewaan? Namun, tak lama setelah itu, Julia berjalan menuju pasar untuk menenangkan pikirannya. Di sana, di tengah keramaian pasar, ia melihat Arman. Tampaknya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Jaket lusuhnya, tangan yang penuh luka kecil, dan tatapan penuh perhatian saat ia membantu seorang anak kecil yang terjatuh, membuat hati Julia berdegup lebih kencang. Arman tidak meminta perhatian, tidak mencari pujian. Ia hanya melakukan apa yang ia anggap benar. Tangannya mengangkat tubuh kecil itu dengan penuh kelembutan, dan saat anak itu tersenyum, Arman membalasnya dengan senyum tulus yang seakan menghangatkan seluruh dunia. Julia berdiri beberapa langkah jauh, menyaksikan momen itu dengan mata yang terbuka lebar. Ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun saat melihat Arman, sesuatu yang begitu tulus dan nyata. Saat melihatnya menolong anak kecil tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali, Julia merasakan keyakinan yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya. Tidak ada keraguan lagi. Arman adalah pilihannya. Keputusan untuk bersama Arman, meskipun semua tetangga menggosipkan dan memperhatikannya, adalah hal yang tepat. Hatinya telah memilih, dan ia tahu bahwa cinta yang tumbuh antara mereka lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan. Mantan suami Julia, Anton, masih berdiri di rumah, menunggu jawabannya. Namun, saat Julia kembali ke rumah, ia tidak bisa lagi memikirkan masa lalu. Di dalam dirinya, ada kedamaian yang ia rasakan hanya ketika bersama Arman. Meskipun jalan yang akan mereka tempuh tidak mudah, Julia tahu bahwa cinta ini memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang sejati, yang bisa ia pegang dalam kehidupan ini. Dengan keputusan bulat, Julia mendekati Anton yang masih berdiri di ruang tamunya. "Aku tidak bisa kembali," katanya dengan suara tegas. "Aku telah menemukan jalanku, dan itu tidak lagi bersamamu. Aku berterima kasih atas semua yang kita lewati, tetapi hidupku telah berubah." Anton menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Julia merasa lega, dan meskipun ada sedikit rasa sedih untuk masa lalu yang telah berakhir, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Julia dan Arman duduk berdampingan di bangku tua di belakang rumah Julia, menghadap kebun pisang yang luas. Angin sore berbisik lembut di antara daun-daun, membawa aroma tanah yang segar. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir mereka, hanya keheningan yang penuh makna. Julia menggenggam tangan Arman, tangan yang seringkali bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, namun kali ini hanya memberi dirinya sendiri. Arman, dengan senyum kecil di wajahnya, membalas genggaman itu. Tak ada perlu pembicaraan lagi. Semua yang mereka butuhkan ada di sini, dalam kehadiran satu sama lain. Saat mata mereka bertemu, Julia merasa dunia seperti berhenti sejenak. Ada ketenangan yang dalam, seperti mereka telah menemukan tempat yang tepat dalam hidup mereka. Kebun pisang yang sunyi itu menjadi saksi bisu bagi perjalanan yang telah mereka tempuh bersama. Mereka telah melewati banyak hal, rintangan, keraguan, bahkan perasaan yang tak selalu mudah untuk dipahami. Namun sekarang, dengan hanya berdua, mereka tahu bahwa segala yang terjadi antara mereka bukanlah kebetulan. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Ini adalah cinta yang tumbuh dari kepercayaan dan kedalaman hati. Ramuan yang dulu ditawarkan Arman bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang kesehatan jiwa mereka yang saling terhubung. Arman selalu tahu bahwa setiap orang memiliki rasa yang ingin diobati, tidak hanya dari luar tetapi dari dalam diri mereka. Julia, dengan segala kemandiriannya,
Perlahan menyadari bahwa dia juga membutuhkan seseorang yang bisa melihat lebih dalam, seseorang yang bisa mengerti tanpa perlu kata-kata. Dan Arman adalah orang itu. Mereka telah menemukan keseimbangan yang tidak mudah dicapai oleh banyak orang. Malam itu, mereka berdua tidak merencanakan apapun. Hanya duduk bersama, menikmati keheningan yang mengisi setiap ruang di sekitarnya. Julia menatap langit yang mulai gelap, dengan bintang-bintang yang perlahan muncul satu persatu. Ia merasa aman, merasa ditemukan. Tak ada lagi rasa ragu atau takut. Semuanya sudah jelas. Arman adalah pilihannya. Cinta mereka bukan lagi sebuah teka-teki, tapi kenyataan yang mereka jalani bersama, dengan segala kebahagiaan dan tantangannya. Ketika Julia melepaskan genggamannya sejenak, ia menatap Arman dan tersenyum. "Terima kasih," katanya pelan, namun tulus. Arman hanya mengangguk, matanya yang dalam mengisyaratkan bahwa ia tahu apa yang Julia rasakan. Ia tak perlu banyak bicara, karena cinta mereka tidak terletak pada kata-kata, tetapi dalam tindakan, dalam kehadiran yang saling melengkapi. Dan di bawah langit malam itu, dengan kebun pisang yang tenang sebagai saksi, mereka tahu satu hal pasti, ramuan yang mereka butuhkan adalah cinta. Bukan hanya ramuan untuk tubuh, tetapi untuk hati dan jiwa mereka yang kini saling menyatu. Di dunia yang kadang tak pasti, mereka telah menemukan satu hal yang pasti, cinta yang tulus, yang akan menguatkan mereka melalui segala hal. Cinta mereka bukan hanya sekadar tentang pertemuan dua jiwa, tapi juga tentang menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bagi teman-teman yang pernah berada di posisi Arman, apakah kalian percaya bahwa kadang-kadang cinta tumbuh bukan karena keindahan luar, tapi karena kesediaan untuk memahami dan memberi tanpa mengharapkan balasan? Apa yang kalian rasakan ketika melihat seseorang yang dapat melihat ke dalam diri kalian tanpa kata-kata? Bagaimana jika kalian berada di posisi Arman? Apakah kalian bisa merasa tenang dan yakin seperti itu meskipun banyak hal yang dipertaruhkan? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Jangan ragu untuk berbagi pandangan di kolom komentar. Terima kasih saudara telah menyaksikan video sampai akhir. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.